Tanggal 3 Agustus, hari di mana berbagai peristiwa besar terjadi, membentuk sejarah dunia seperti yang kita kenal hari ini. Dari penjelajahan samudra hingga diplomasi perang, mari kita menghidupkan kembali momen-momen yang telah lama berlalu, namun tetap memiliki dampak yang mendalam. 3 Agustus 3 Agustus 1914, Jerman secara resmi menyatakan perang terhadap Prancis selama Perang Dunia Pertama. Ini adalah bagian dari eskalasi cepat yang mengikuti pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, yang memicu salah satu konflik global paling mematikan dalam sejarah. Deklarasi perang ini memperluas konflik menjadi perang skala penuh di seluruh Eropa, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Calvin Coolidge dilantik sebagai Presiden ke-30 Amerika Serikat pada tanggal 3 Agustus 1923, setelah kematian mendadak Presiden Warren G. Harding. Kepresidenan Coolidge ditandai dengan kebijakan ekonomi laissez-faire dan pendekatan non-intervensi terhadap ekonomi, yang kemudian dikaitkan dengan periode kemakmuran sebelum Depresi Besar. Tanggal 3 Agustus 1940, pasukan Italia melancarkan invasi ke Somaliland Inggris, sekarang Somalia, di Afrika, di awal Perang Dunia Kedua. Ini adalah bagian dari kampanye Afrika Timur yang lebih luas, di mana Italia berusaha untuk memperluas kekuasaannya di Afrika. Meskipun awalnya berhasil, namun pasukan Italia akhirnya dikalahkan oleh sekutu pada tahun 1941. Pada tanggal 3 Agustus 1949, pemerintah Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata setelah lebih dari 7 bulan berperang. Gencatan senjata ini merupakan bagian dari upaya untuk mengakhiri Revolusi Nasional Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia. Meskipun demikian, proses pengakuan kedaulatan baru terjadi pada 27 Desember 1949, ketika Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Indonesia. Pada tanggal 3 Agustus 1958, kapal selam nuklir USS Nautilus menjadi kapal pertama yang berhasil melakukan perjalanan di bawah salju es Kutub Utara. Pencapaian ini tidak hanya merupakan tonggak sejarah dalam eksplorasi bawah laut, tetapi juga menunjukkan kemampuan militer baru yang dimiliki oleh Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pada tanggal 3 Agustus 1960, Niger secara resmi memperoleh kemerdekaannya dari Prancis, menjadi Republik Merdeka dalam komunitas negara-negara Afrika, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Kolonial Prancis. Kemerdekaan Niger adalah bagian dari gelombang dekolonisasi di Afrika pada tahun 1960-an, yang secara dramatis mengubah peta politik benua tersebut. Pada tanggal 3 Agustus 1963, band legendaris asal Inggris, The Beatles, tampil untuk terakhir kalinya di The Cavern Club di Liverpool, tempat mereka sering tampil pada awal karir mereka. Konser ini menandai akhir dari era awal mereka sebelum menjadi fenomena global. The Beatles kemudian menjadi salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah musik, memulai British Invasion yang mengubah lanskap musik global. Pengaruh mereka terasa hingga ke Indonesia, di mana musik pop dan rock mulai berkembang pesat. The Beatles juga menginspirasi banyak musisi Indonesia, dan lagu-lagu mereka tetap populer hingga kini. Pada 3 Agustus 1980, Juan Antonio Samaranch dari Spanyol terpilih sebagai Presiden Komite Olimpiade Internasional, (IOC). Ia memimpin IOC hingga 2001 dan dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam modernisasi dan globalisasi Olimpiade. Pada tanggal 3 Agustus 1987, Def Leppard merilis album Hysteria, yang dibuat selama lebih dari 3 tahun dan mengalami beberapa penundaan, termasuk akibat kecelakaan drummer mereka, Rick Allen, yang mengakibatkan amputasi lengannya pada 31 Desember 1984. Album ini diproduksi oleh Robert John Lenz dan berisi 7 lagu hit. Hysteria berhasil mencapai posisi pertama di Billboard 200 dan UK Albums Chart,
serta menjadi album terlaris Def Leppard, hingga saat ini dengan penjualan lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Album ini juga menjadi salah satu album terlaris sepanjang masa. Pada tanggal 3 Agustus 2001, film Rush Hour 2, yang dibintangi oleh Jackie Chan dan Chris Tucker, dirilis di Amerika Serikat. Film ini melanjutkan kesuksesan komedi aksi lintas budaya yang mempertemukan bintang aksi dari timur dan komedian dari barat. Film ini sukses besar di box office, menegaskan kekuatan crossover antara budaya timur dan barat dalam sinema. Pengaruhnya terasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia, di mana Jackie Chan sudah menjadi ikon film aksi. Kesuksesan Rush Hour 2 juga membantu memperkuat tren film-film aksi komedi yang diterima secara global. Agustus mengajarkan kita tentang keberanian, konflik, dan perubahan yang membawa dunia ke tempatnya saat ini. Terima kasih telah menemani kami dalam menelusuri jejak-jejak masa lalu. Tetap bersama kami untuk lebih banyak lagi cerita bersejarah yang akan datang.